Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Kali ini aku menceritakan sebuah film dari animasi Disney yang berjudul Zootopia. Film ini dirilis pada tanggal 17 Februari 2016. Film Zootopia ini menceritakan petualangan seru si kelinci polisi dan si rubah penipu yang bekerja sama dalam menyelamatkan para predator. Sebelum menonton alur cerita dari film Zootopia ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Selamat menonton, semoga hari kalian menyenangkan. Dahulu kala, kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu predator kejam dan mangsa yang lemah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka berevolusi, sehingga predator dan mangsa dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Di pedesaan, hiduplah kelinci kecil bernama Judy yang mempunyai impian menjadi polisi ketika sudah dewasa nanti. Namun, hal itu ditentang oleh kedua orang tuanya. Karena itu ada hal yang sangat mustahil, karena belum pernah ada polisi kelinci. Dari kejauhan, Judy melihat rubah bernama Gideon yang merampas tiket milik anak-anak. Judy pun menolong mereka, namun Gideon membuli Judy dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang polisi. Hal itu membuat Judy semakin bertekad menjadi seorang polisi. 15 tahun kemudian, akhirnya Judy masuk ke dalam akademi kepolisian. Saat berlatih, Judy selalu gagal. Namun, ia berusaha dengan giat. Dan akhirnya menjadi lulusan terbaik di Akademi Kepolisian dan membuat orang tuanya terharu. Sebagai lulusan terbaik, Judy berdinas di pusat kota Zootopia. Hal itu membuat orang tuanya sangat syok. Saat Judy berangkat bertugas, ia diantar oleh kedua orang tuanya dan saudari-saudarinya. Ayah mengingatkan bahwa Judy harus berhati-hati karena di Zootopia ada banyak sekali predator dan sang ayah membawakan berbagai macam alat semprot. Kereta pun tiba, Judy pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. I love you guys. Dalam perjalanan menuju kota Zootopia, Judy sangat terpesona melihat keindahan kota Zootopia. Judy melewati beberapa musim, diantaranya ialah gurun pasir, kota tundra, dan distrik hutan hujan. Pada akhirnya, sampailah Judy di stasiun Zootopia. Judy sangat bahagia, akhirnya ia bisa berada di kota Zootopia. Judy tinggal di apartemen yang sangat sempit dan memiliki tetangga yang berisik. Pagi harinya, Judy berangkat bekerja dengan penuh semangat dan tidak lupa membawa alat semprot dari sang ayah. Sesampainya di kantor polisi, Judy disambut oleh polisi yang sangat gemoy bernama Benjamin yang sangat menyukai donat. Di ruang pertemuan, karena Judy polisi yang paling kecil, ia dikucilkan oleh hewan-hewan yang lain. Kepala polisi menjelaskan bahwa ada 14 kasus mamalia yang hilang, mulai dari predator hingga mamalia yang paling kecil. Saat semua anggota kepolisian mendapatkan tugasnya masing-masing, Judy hanya mendapatkan tugas menjadi penjaga parkir. Judy pun ingin mendapatkan tugas mencari mamalia yang hilang, namun ditolak oleh sang kepala. Akhirnya, dengan penuh semangat, Judy memulai tugasnya sebagai tukang parkir. Alhasil, Judy menilang semua kendaraan yang melanggar lalu lintas.
Dari kejauhan, ia melihat rubah yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Namun, ternyata hanyalah seorang ayah yang ingin membelikan es krim untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Namun, ditolak oleh sang gajah tanpa alasan apapun. Melihat ketidakadilan, Judy pun datang membantu. Akhirnya, gajah mau menjual es krimnya kepada rubah. Ketika ingin membayarnya, rubah ternyata kehilangan dompet dan akhirnya dibelikan oleh Judy. Saat Judy sedang bertugas, Judy melihat anak rubah yang tadi ditolongnya. Namun ia terkejut karena rubah sedang mencairkan es krim dan segera bergegas pergi. Judy pun lebih syok lagi mengetahui bahwa anak rubah itu adalah sosok pria dewasa. Judy pun bergegas mengikuti mereka. Judy melihat para rubah bekerja sama mencetak es krim di atas salju dengan kakinya dan menjualnya kepada hamster yang bekerja di bank. Dan stik bekas es krim mereka ia jual ke proyek pembangunan. Judy sangat marah karena merasa tertipu. Ia pun segera menemui Nick, si rubah penipu, dan mengomelinya. Dengan santai, Nick memberitahu Judy bahwa kehidupan di Zootopia tidak seperti yang ia bayangkan. Nick pun mengatakan kepada Judy bahwa ia tidak akan pernah menjadi polisi sungguhan. Dan Nick pun mengatakan bahwa ia adalah rubah yang sangat cerdik dan Judy adalah kelinci yang bodoh. Sesampainya Judy di apartemen, ia merasa sangat sedih karena semua hewan meremehkannya. Dan orang tuanya pun tidak mendukung atau memberi semangat. Belum lagi tetangga yang berisik. Judy memberi semangat kepada dirinya sendiri bahwa besok akan jauh lebih baik. Namun ternyata sama saja. Ya Allah, kasihan Judy. Semangat Judy. Akhirnya Judy mendapatkan kesempatan untuk menangkap pencuri. Judy pun sangat senang. Terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya masuk ke perumahan para tikus atau curut. Hey, meet him, mate. Wait for the real cops. Saat pencuri akan menyerang Judy dengan donat, Judy berhasil menghindarinya. Namun naas, donat hampir saja mengenai curut sosialita. Pencuri pun tertangkap dan Judy segera membawanya ke kantor polisi. Namun, kepala polisi bego memanggil Judy dan memarahinya karena telah lalai menjalankan tugasnya dan membuat keributan di perumahan tikus hanya untuk satu tas bawang. Judy pun menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah tanaman midnight campur Olisithias. Tiba-tiba Nyonya Berang-Berang menerobos masuk. Ia meminta bantuan polisi bego untuk menemukan suaminya yang hilang. Judy pun siap membantunya. Nyonya Berang-Berang pun sangat senang dan segera pergi. Kepala polisi bego langsung memecat Judy karena telah mengambil kasus tanpa persetujuannya. Ketika Judy disuruh pergi, ternyata Nyonya Berang-Berang bertemu dengan sekretaris wali kota. Dan sekretaris pun memberi selamat kepada Judy dan segera mengabari Pak Wali Kota. Kepala polisi bego yang marah mengatakan bahwa Judy hanya mempunyai waktu 2 hari atau ia harus mengundurkan diri sebagai anggota kepolisian. Judy pun terkejut, ternyata berkas perkara hanya sebuah foto. Judy pun melihat Nick sebelumnya berinteraksi dengan Emmett si berang-berang. Judy pun segera menemui Nick, namun Nick tidak mau membantunya. Judy pun mengancamnya, yang membuat Nick akhirnya mau membantunya. Mereka pun mencari di tempat yoga dan meditasi. Tempat di mana para hewan tidak memakai baju. He's just on the other side of the pleasure pool. Oh boy. Does this make you uncomfortable? Yeah, some mammals. Pemilik yoga pun mengantarkan kepada gajah yang dapat mengingat segalanya. Namun ternyata pemilik yoga lah yang dapat mengingat segalanya. Dan ia menjelaskan secara detail penculikan Emmett.
Well, I had a ball. You are welcome for the clue. Karena judi tidak memiliki akses di kepolisian, akhirnya mereka menemui teman Nick yang bekerja di Departemen Kendaraan Mamalia. Dan ternyata petugasnya adalah para kukang. Flash, flash, 100-yard dash. Buddy, Dengan sangat lamban, ia melayani judi. Belum lagi Nick menghentikannya dengan memberinya sebuah lelucon. Do you call? pregnant. Setelah terlacak, ternyata mobil penculik ada di kota tundra. Judi pun segera bergegas, tapi sayangnya sudah malam. Setelah Judi menemukan alamatnya di kota tundra, ia menemukan bukti baru dan TKP yang penuh dengan cakaran. Namun sayangnya mereka tertangkap oleh para beruang kutub. Judi dan Nick dibawa ke rumah bos mereka. Judi pun menyangka bahwa bos besar mereka adalah seekor beruang kutub yang besar. Namun ternyata adalah seekor curut. Judi pun memaksa bos curut untuk mengatakan di mana Emmett berada. Bos curut yang marah menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Judi ke dalam kubangan es yang sangat dingin. Namun diselamatkan oleh anaknya yang ternyata adalah curut sosialita. Bos curut pun mengundang Judi dan Nick ke pesta pernikahan anaknya sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan anaknya. Bos curut mengatakan bahwa waktu itu Emmett Otterton tiba-tiba berubah menjadi sangat puas ketika perjalanan menuju rumahnya dan menyerang sopirnya. Judi pun mengatakan bahwa tidak mungkin berang-berang yang ramah tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kemudian bos curut mengatakan, mungkin kita sudah berevolusi, namun tetap saja kita adalah binatang. Judi pun disuruh menemui supirnya yang bernama Manches yang tinggal di distrik hutan hujan. Setelah bertemu dengan Manches mengatakan tentang pelolong malam. Namun tiba-tiba Manches berubah menjadi sangat puas dan mengejar Judi dan Nick. Judi meminta bantuan ke pusat kepolisian. Saat Nick hampir saja diterkam oleh Manches, Judi menyelamatkannya. Ketika kepala polisi Bego datang, Judi ingin memperlihatkannya, namun Manches telah menghilang. Kepala polisi Bego pun marah dan menganggap Judi hanyalah halu. Ia meminta rencana Judi untuk dikembalikan karena menganggap telah gagal. Dan Nick datang membela karena mereka masih mempunyai waktu 10 jam lagi untuk menemukan Emmett Otterton. Kemudian mereka bergegas meninggalkan kepala polisi. Di dalam perjalanan, Nick teringat bahwa seluruh jalan telah terpasang CCTV. Judi pun bergegas menemui sekretaris wali kota untuk meminta bantuan. Ternyata wali kota sangat tidak menghargai sekretarisnya yang hanya seekor domba dan meremehkannya. Judi meminta bantuan untuk diperlihatkan CCTV yang ada di distrik hutan hujan. Di CCTV terlihat ada beberapa serigala yang datang membawa Manches. Setelah itu, para serigala pun melolong. Judi pun berpikir bahwa mereka lah pelolong malam, dan mereka pasti membawa Emmett Otterton. Judi dan Nick pun menyelinap masuk ke markas serigala. Namun Nick hampir saja ketahuan dan Judi pun langsung melolong,
yang membuat seluruh serigala akhirnya melonglong. Setelah mereka berhasil masuk, All this. Huge claw marks. I mean, what kind of... mereka menemukan seluruh mamalia yang selama ini menghilang. Your wife sent me to find you. We're gonna get you out of here now. Tiba-tiba wali kota masuk beserta dokter. Judy pun merekam percakapan mereka saat wali kota mengatakan bahwa karirnya akan hancur jika seluruh kota mengetahui bahwa predator yang menghilang berubah menjadi buas karena ia adalah seekor singa. Judy pun ketahuan karena teleponnya tiba-tiba berdering, namun ia berhasil kabur. Can I swim? Yes, I can swim. Why? Kepala polisi bego ketahuan Benyamin kalau ia juga penggemar berat Gazelle. Benyamin melaporkan bahwa Judy telah menemukan seluruh mamalia yang hilang. Akhirnya Judy dapat memecahkan kasus ini dan membuat wali kota akhirnya tertangkap. Ladies and gentlemen, our newest recruit. Saat akan konferensi pers, Judy mengajak Nick untuk bergabung di kepolisian. Officer Judy Hopps. Saat konferensi pers, Judy mengatakan bahwa para predator mulai kembali ke insting naluri mereka yang buas. Nick pun terkejut dengan pernyataan Judy. Nick pun sangat tersinggung. Nick berpikir selama ini Judy dapat menghargainya yang seekor rubah. Kemudian ia meninggalkan Judy. Beberapa hari setelah Judy melakukan konferensi pers, banyak sekali predator yang mulai menjadi buas. Hal itu membuat kekacauan di Zootopia karena semua mulai takut dengan para predator. Downstairs. It's by the boiler. Sekretaris domba pun diangkat menjadi wali kota yang baru. Judy pun dipanggil, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi ikon kota Zootopia. Namun Judy merasa gagal menjadi seorang polisi dan ia mengundurkan diri. Hopps. Judy, you've worked so. Judy pun kembali ke desa dan berdagang. Orang tuanya pun berusaha menguatkannya. Kemudian Gideon Grey pun datang. Mereka pun saling menyapa. I'll be darned. Gideon pun meminta maaf karena dulu pernah membuli Judy. Ayah Judy memperingatkan anak-anak untuk menjauh dari tanaman Midicampun Hollicitias. Dan Gideon Grey mengatakan keluarganya menyebutnya dengan pelolong malam. Bunga itu digunakan untuk mengusir serangga dan dapat membuat siapapun mamalia yang memakannya akan menjadi buas. Judy yang mengetahui hal tersebut langsung menemui Nick. Ia meminta maaf dan menjelaskan ada yang sengaja membuat para predator menjadi buas untuk menjatuhkan wali kota singa. There we go. Judy dan Nick pun berbaikan. Mereka pun segera mencari Musang yang dulu pernah mencuri bunga pelolong malam. Dengan sedikit ancaman, Musang mengatakan bahwa ia telah menjual pelolong malam ke domba yang memiliki markas di kereta bawah tanah. Judy dan Nick pun segera menuju ke kereta bawah tanah. Weasel wasn't lying. Yeah, it looks like old Doug's cornered the market on Night Howler. Mereka menemukan fakta bahwa dombalah yang menggunakan pelolong malam untuk menargetkan para predator untuk menjadi buas. Serious? Yeah, I know there are. Foam this time. No, all of it. Judy ingin membawa semua barang bukti kepada kepala bego. Russ, fuck it going. Well, Isabel? this is our stop. Namun naas, kereta tersebut mengalami kecelakaan dan meledak, sehingga seluruh barang bukti menghilang. Tapi alhamdulillahnya, Nick dapat menyelamatkan satu barang bukti.
Dalam perjalanan ke kantor polisi, Judy dikejutkan dengan kehadiran wali kota domba yang memaksanya untuk menyerahkan barang bukti. Judy merasa ada yang janggal, segera melarikan diri. Wali kota domba mengatakan ia melakukan itu karena selama ini para mangsa diremehkan dan direndahkan oleh para predator. Nick dan Judy pun terjebak. Wali kota domba menembak Nick sehingga membuatnya mulai berubah menjadi buas dan mulai menyerang Judy. Savage fox. Nick pun mulai menerkam Judy dan ternyata semua itu hanyalah sandiwara untuk menjebak wali kota domba supaya dia mengungkapkan kejahatannya sendiri. Wali kota domba pun ditangkap karena ternyata dialah dalang di balik para predator yang menjadi buas. Mantan wali kota Singa pun dapat membersihkan namanya. Akhirnya, para predator yang menjadi buas dapat sembuh dengan penawar pelolong malam. Dan kota Zootopia kembali damai. And the more we try to understand one another, 1 tahun kemudian, akhirnya Nick berhasil menjadi lulusan terbaik di Akademi Kepolisian. change starts with you. Kepala polisi bego mulai membagikan tugasnya. Judy dan Nick akhirnya mendapatkan tugas menangkap pengendara yang melebihi kecepatan. Dan ternyata ia adalah Kuka. Nick. Semua mamalia pun bersenang-senang di konser Gazette. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan alur cerita film Zootopia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Try everything.